Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Sebetulnya masih banyak yang bisa kita perbincangkan selain daripada permasalahan Mas Gibran ini. Yang lebih penting, yang lebih urgent bagi kehidupan kita itu sangat banyak sekali. Tetapi ya mau bagaimana ya, yang viralnya ya ini. Dan bukan dalam permasalahan viral saja, tetapi ini juga mengganggu pola pikir yang ajak begitu. Karena sebagaimana yang telah kita saksikan, banyak sekali yang membela Gibran itu tanpa mempertimbangkan data-data yang ada. Sehingga semua yang menggugat atas keabsahan kita katakan keabsahan penyetaraan yang dilakukan oleh Ditjen untuk Gibran masuk ke ranah politik itu oleh mereka oleh yang membela Gibran itu dianggap musuh begitu, tidak dianggap sebagai dialektika berpikir yang mana memang dalam kenyataannya terlalu banyak permasalahan. Nah, yang dipermasalahkan itu diantaranya yang pernah kita bahas yaitu Dr. Mailan yang mana beliau itu dituduh mengatakan Gibran itu lulusan SD. Nah, ini menarik karena saya tidak melihat tuduhan itu sebetulnya, karena yang dipakai oleh Dr. Mailan itu murni hanyalah dialektika di dalam berpikir. Nah, permasalahannya dialektika di dalam berpikir ini dia menjadi banyak sekali kemungkinan liarnya, karena kita itu di dalam berpikir ada yang namanya salah satu metode yaitu metode falsifikasi. Maka kemungkinan yang dikeluarkan itu akhirnya menjadi suatu hal yang liar memang. Dalam pengertian selama kemungkinan itu tidak ditutup, maka kemungkinan itu secara luas terbuka. Termasuk salah satunya kemungkinan Gibran ini hanya lulusan SD. Itu sebagaimana yang nanti akan kita bahas Nah, andaikan saja Gibran ini sedari awal mau untuk menjelaskan permasalahannya, baik langsung oleh diri yang bersangkutan atau oleh kuasa hukum, itu kemungkinan liar itu dia tidak akan keluar begitu. Itu tinggal selesai, dia terputuskan oleh data, dia terputuskan oleh realita begitu. Nah, cuman permasalahannya data yang langsung dari Gibran itu hanya seonggok ijazah begitu, yang kalau saya percaya itu ijazahnya asli dalam pengertian dikeluarkan oleh Bradford University. Cuman sekali lagi substansi permasalahan Gibran itu bukan di situ yang permasalahan ijazah palsu itu bapaknya. Gibran itu bukan ijazah palsu, permasalahannya itu penyetaraan. Itu yang harus dilihat. Dan banyak sekali informasi liar di luar sana yang apabila tidak dijelaskan oleh pihak Gibran atau oleh pihak kuasa hukumnya, ini akan keluar spekulasi-spekulasi sebagaimana yang dikeluarkan oleh Dr. Mailan. Jadi ini adalah hal yang normal, hal yang alamiah tatkala verifikasi atau kita katakanlah sanggahan dari pihak Gibran itu tidak keluar begitu. Nah, salah satu yang bermasalah sebelum kita masuk kepada permasalahan Dr. Mailan itu ini yang dinukil atau yang diambil dari Kementerian Sekretariat Negara, yang mana ini beredar dengan sangat luas dan bukan hanya dari pamflet ini saja kita melihat, tetapi di dalam pemberitaan-pemberitaan di media yang lain begitu. Dan ini tidak ada klarifikasi dari Gibran sama sekali begitu. Sampai sekarang klarifikasinya tidak ada. Yang ada klarifikasinya dari Termul. Bahkan dari kuasa hukum Gibran pun tidak ada begitu. Ini yang kita maksud ini kan pendidikan yang sudah jelas begitu SDN Mangkubumen Kidul ini sudah jelas. Kemudian SMPN nanti di sini kita akan berbicara tentang ini sedikit. Kemudian Orchid Park juga ini adalah fokus pembahasan ijazah Gibran baik dari siapa, dari Dr. Mailan atau misalkan dari Dian, dari Inalim begitu. Kemudian di sini nih, ini udah jelas salah, ini disepakati kesalahannya begitu Ini kan nggak mungkin tidak mungkin MDIS dulu, jadi ini dulu baru ini, ini nggak mungkin. Maka yang jelas itu adalah terbalik begitu. Nah, permasalahannya kenapa ini bisa sampai keluar begitu? Ini
yang seperti ini tuh kenapa bisa sampai keluar. Dan kalau kita melihat dari penyetaraan yang dikeluarkan oleh Ditjen itu juga bermasalah juga. Karena yang dikeluarkannya tahunnya juga tidak sama begitu. Kemudian diakui sebagai SMK dan lain sebagainya, itu juga nanti akan kita bahas. Nah, yang kita bahas di sini apanya? Perkataan Dr. Melannya ya. Nih, sebelum ke situ ya, saya mau ngasih dulu ini. Ini adalah salinan dari presentasinya Dian MDIS lah, kita katakan begitu, yaitu presentation by Dian, ada tulisannya seperti itu. Cuman saya tidak ambil secara gambar karena supaya muat di frame ya, saya tidak melihat itu muat di satu frame begitu. Jadi saya salin saja. Ini insya Allah benar, silahkan dicek sendiri apa yang saya tuliskan di sini. Jadi ya, seolah-olah begitu, ini yang akan kita bahas di sini semuanya ini ya sampai bawah ini seolah-olah susah difaham, padahal enggak, ini apa tuh, bukan rocket science begitu ya, tidak perlu pemahaman yang dalam untuk memahami hal seperti ini. Jadi yang normal di Singapura itu ini kata Dian ya, kata Dian. Jadi kita pakai logikanya dia. Ini primary school dulu kan, ini 6 tahun nih, 6 tahun. Kemudian dari primary school ini ada PSLE. Nah, PSLE ini dia untuk menentukan kemana murid atau seseorang itu dia bisa melanjutkan, apakah ke secondary school atau ke yang ekspres ya, maksud saya itu, atau ke secondary school yang normal. Jadi kalau misalkan dia memang ingin atau memiliki minat untuk bidang akademik yang cepat, maka dia harus pintar, harus cerdas, dan dia bisa masuk ke ekspres. Tapi kalau tidak, dia masuknya ke normal begitu. Dan yang bagus pun, yang nilainya bagus, tidak mesti harus ke secondary school yang ekspres, bisa ke yang normal. Nah, ini sebetulnya ada satu lagi begitu ya, kalau mau dibahas itu namanya apa? Namanya teknik begitu. Jadi secondary teknik. Jadi ada 3, ada secondary normal, ada secondary ekspres, ada secondary teknik. Yang mana kalau misalkan Dian itu mengaku bahwa ini lengkap ya, yang dituliskan ini sebetulnya nggak lengkap juga begitu, masih ada. Makanya sebetulnya tidak usah selengkap ini untuk menjelaskan. Cuman supaya kita punya gambaran saja dulu. Nah, yang ekspres ini dia 4 tahun, dia sudah langsung otomatis O level ya. Kemudian yang ini 5 tahun, O levelnya di sini kalau mau diambil. Nah, kenapa ada perbedaan seperti ini? Karena Singapura itu dia hanya punya program wajib belajar 6 tahun. Jadi penyetaraan pelajaran itu hanya 6 tahun saja. Adapun yang jenjang selanjutnya itu sudah disesuaikan dengan minat dan bakat siswa begitu. Makanya ada teknik segala, ada normal, ada ekspres, ada teknik. Nah, teknik itu nanti terapan semua begitu. Itu bisa dicari di mana informasinya? Ya banyak sekarang begitu ya di internet. Cuman saya tidak membahas yang inilah karena dia juga tidak membahas untuk apa dibahas. Dan sebetulnya ini juga untuk apa dibahas begitu ya, bikin pusing-pusing sendiri. Ini juga seharusnya tidak usah dibahas. Kenapa? Karena permasalahan Gibran itu di sini, Gibran itu masuknya tidak masuk di sini. Ini nggak masuk Gibran di sini. Jadi ini nggak paham juga nggak apa-apa begitu. Tidak menjadikan kita tidak menjadikan permasalahan ini menjadi ribet. Nah, nanti kalau misalkan dari O level ini yang 4 tahun dia bisa langsung biasanya ke junior college. Di sana 2 tahun, itu pun kalau memang misalkan diterima tesnya. Kalau nggak diterima ya dia punya pilihan yang lain begitu ya, bisa ke politeknik selama 3 tahun di sini, atau sebagaimana yang dilakukan oleh Gibran ke UTS begitu. Nah, sudah. Jadi taruhlah di sini N level 4 tahun ya. Apakah orang yang di Singapura N level 4 tahun harus mengambil O level? Ya enggak, kalau nggak mau kuliah mah begitu. Karena sekali lagi tadi wajibnya memang 6 tahun. Kesananya itu pada akhirnya dia mengikuti minat siswa tersebut. Nah, Gibran tidak masuk ke sini, Gibran itu. Kemana masuknya? Jauh ke Australia ya, ke yang katanya UTS in search. Coba nanti ada ada sanggahan dari Pak Ihsan itu ya. Pak Ihsan mengatakan UTS in search itu dia bukan UTS, dia itu adalah in search language course begitu ya, IELTS kalau tidak salah. Kalau tidak salah sih ya, in search language course begitu. Jadi itu kursus bahasa Inggris.
Nah, itu betul kalau yang adanya sekarang. Cuman saya sudah buka data dari web tahun 2010. Nanti insya Allah akan kita tampilkan kalau perlu begitu ya. Memang UTS in Search itu ada, memang ada. 2010 itu ada webnya. Dan Gibran itu diklaim 2007 kan ya. 2007 itu udah pindah, udah masuk ke UTS tuh 3 tahun di situ. Jadi kejanggalannya banyak sebetulnya Gibran ini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi ini yang dipilih Gibran, UTS in Search. Di mana ya diklaim ini 3 tahun. Nah, 3 tahun di sini dia sudah bermasalah pada dirinya sendiri, ya itu sudah kita bahas kemarin. Jadi di sini saja sudah cukup permasalahannya itu sebetulnya. Lah kok program 8 bulan kok ditulisnya 3 tahun begitu. Permasalahannya kalau benar Gibran 3 tahun di situ, berarti yang bersangkutan bebal, sangat bebal berarti sampai 3 kali mengikuti program itu. Kalau ini salah 3 tahun, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ihsan, ternyata di sini itu cuma 6 bulan, ya. Berarti permasalahannya apa? Permasalahannya yang bermasalah nanti Ditjen sama KPU. Karena mereka tidak melihat fakta-fakta real di lapangan begitu. Pemeriksaan faktual. Nah, kalau kita sudah paham permasalahannya, ya, maka kita sekarang masuk kepada pembicaraan Dr. Melan. Di mana permasalahan Dr. Melan? Permasalahannya di sini beliau itu. Ini perkataannya ya. Oke. Penulis Dr. Meilani Buitenzorgi, dosen IPB University, S1 dari IPB dan meraih PhD dari University of Sydney, Australia. Ini notionnya beliau itu ya. Di Indonesia, penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar _menengah dalam sistem asing yang diakui sebagai School Leaving Certificate resmi. Ini kata kuncinya satu di sini nih ya, School Leaving Certificate. Ini berdasarkan apa? Nih Permendikbudristek. Ini coba dilihat sendiri apakah yang diklaim oleh Dr. Meilani itu betul atau tidak ya. Cuman kalau saya rasa sih itu akan betul ya. Saya memakai saya rasa supaya ini masih terbuka di dalam dialektika ya, supaya Anda juga mencari sendiri begitu. Jangan cuman katanya kita ini sedikit sekali kemampuan untuk critical thinking gitu. Kalau memang mau memahami permasalahan dengan mendasar ya cari sendiri. Kemudian di sini intinya School Leaving Certificate. Nah, yang dipermasalahkan oleh Dr. Melan itu School Leaving Certificate-nya. Ya, di mana School Leaving Certificate itu? Tadi di O-level. Sebentar ya, di sini nih, di O-level ini apakah Gibran itu punya atau tidak, atau N-level. Ini permasalahannya karena inilah School Leaving Certificate. Nah, berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Leaving Certificate SMA di Australia milik anak saya. Oke, ini kita masuk pada poin ini ya. Coba lihat bahasanya. Berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia. Apakah ini benar klaim ini ada ya? Berhubung Gibran klaim. Betul ini. Bahwa Gibran itu mengklaim dia lulus SMA di Australia berdasarkan apa? Berdasarkan riwayat pendidikan yang ada di KPU yang mengatakan bahwa Gibran itu SMA-nya 2 kali kan, yang satu itu di Singapura, yang satu itu di Australia, yang dituliskan setingkat SMK, yang nanti itu juga kita akan bahas insya Allah ya. Permasalahannya terlalu banyak ini. Jadi ini klaim ini benar, ini fakta ya. Fakta apa? Fakta bahwa klaim itu ada. Nah, kemudian pada sertifikat tersebut jelas mencantumkan nama high school. Jadi dalam sertifikat tersebut di sini sertifikat apa? Sertifikat yang dilampirkan, yang saya lampirkan ya. Ada itu lampirannya di Hasbueno Point dan saya sudah melihat yang dilampirkannya itu. Memang ada jelas mencantumkan nama high school. Jadi high school itu ada. Kalau memang dari Australia yang mengeluarkan sertifikat, atau untuk sekolah internasional High School Leaving Certificate bisa dalam bentuk IB International apa ini bacanya kemarin itu Baccalaureate ya, diploma. Nah, lihat ini
Yang pentingnya di sini high school certificate-nya harus ada. Karena apa? Karena Gibran mengklaim itu ada yang setara SMK itu, yang setara SMK tadi. Karena klaim itu ada, maka ini harus ada high school certificate-nya. Nah, permasalahannya apakah high school certificate-nya ini ada atau tidak? Nah, Dr. Melan mengklaim itu tidak ada secara pasti. High school certificate itu tidak akan pernah ada. Kenapa? Nih kita teruskan ya. Atau untuk sekolah internasional high school sudah itu tadi. Nah, pendidikan yang ditempuh Gibran di University Technology Sydney UTS InSearch jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan high school living certificate. Nih ya, permasalahannya di sini bahwa ini fakta juga memang. Ini fakta nih. Bahwa UTS InSearch itu yang mana nanti kalau dikatakan ini lembaga kursus dan lain sebagainya, saya sudah katakan tadi di awal ya, UTS InSearch itu memang ada tahun 2010 itu websitenya minimalnya ada, itu masuk salah satu yang diakui. Nanti kita lihat. Nah, kemudian pada sertifikat tersebut jelas mencantumkan nama high school yang mengeluarkan ini tadi. Nah, pendidikan yang ditempuh Gibran di University Technology Sydney InSearch jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan high school living certificate. Tidak bisa. Kenapa? UTS bukan high school. Nah, ini betul. Dia bukan high school. Therefore, karena UTS itu bukan high school, maka dia tidak bisa mengeluarkan school living certificate tadi. Nah, ini tidak bisa dikeluarkan nih school living certificate-nya. Kenapa? Ya karena bukan high school. Kemudian sedangkan program InSearch yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan atau matrikulasi bridging pra-universitas. Jadi sampai sini ya klaimnya jelas Dr. Melan itu apa? Bahwa satu, Gibran mengklaim lulusan SMA yang mana disertakan SMK kan begitu. Kemudian dua, harus ada bukti kalau memang Gibran itu mengklaim lulusan SMA di Australia. Harus ada buktinya. Apa buktinya? School Living Certificate. Nah, School Living Certificate itu kuncinya harus ada tulisan high school-nya. Nah, tulisan high school ini tidak akan pernah didapatkan oleh Gibran kalau klaimnya Gibran itu dia berpendidikan di UTS InSearch. Kenapa? Karena UTS InSearch nih tidak jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan high school living certificate. Dan itu fakta. Berarti school living certificate dari Australia tidak akan pernah dimiliki oleh Gibran, begitu. Nah, itu fakta ya. Kemudian UTS bukan high school, sedangkan program InSearch yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan. Nah, sudah itu jelas, selesai. Kemudian, maka dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Dikdasmen yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS InSearch setara SMK kelas 12 seharusnya batal demi hukum. Nah, ini. Kemudian ini makanya ya, ini makanya ini. Ini harus batal demi hukum. Nih, seharusnya batal demi hukum. Kenapa? Ini alasannya karena melanggar Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020. Apa? Harus memiliki school living certificate. Sedangkan yang diklaim oleh Gibran adalah lulus SMA dari Australia. Ini high school living atau school living certificate yang ada tulisan high schoolnya ini tidak ada. Maka seharusnya ini batal demi hukum dan ini valid begitu. Ya, argumennya valid. Dan ini luar biasanya Dr. Melan ini tidak berhenti di situ. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Australia. Ini fix dan ini betul argumennya. Kenapa? Karena klaim Gibran tidak akan pernah bisa dibuktikan, yaitu lulus SMA Australia. Selesai. Nah, kemudian ini namanya apa? Namanya counter argumen. Kira-kira counter argumen dari pihak Gibran akan bagaimana? Counter argumennya bakal begini, ya gak masalah, kan menurut KPU Gibran masih punya rekod pendidikan SMA dari Orchard Park Secondary School. Oke, itu counter argumen. Oke, gak apa-apa, SMA UTS nggak bisa InSearch karena dia memang tidak bisa mengeluarkan high school living certificate atau school living certificate yang high school. Tetapi kan nggak masalah karena ada school living certificate dari OPSS tuh, Orchard Park Secondary School. Nah, jawabannya bagaimana kalau begitu? Jadi ini kira-kiranya lah punya O level lah, kira-kiranya begitu. Gibran kan punya O level dari OPSS, ya dari OPSS itu kan ada. Itu kan sudah setara SMA juga. Nah, yang mana sebetulnya counter argumen ini berarti dia mengakui
siapa pihaknya Gibran itu mengakui bahwa UTS InSearch ini tidak bisa mengeluarkan School Living Certificate, tapi berdalih kan OPSS ada. Nah, diteruskan oleh Dr. Melan ini terusannya ya. Nah, masalahnya Orchid Park Secondary School yang diklaim sebagai pendidikan SMA-nya Gibran itu juga tidak setara dengan SMA. Nah, ini permasalahannya. Di Indonesia, OPSS menyediakan pendidikan setara kelas 7 sampai 10 di Indonesia. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun. Yang sudah kita bahas kemarin kan. Kalau kita balik lagi ke sini nih. Yang apa? Yang secondary normal ini N level kan cuma 4 tahun, yang mana secondary-nya itu secondary school itu kan dari kelas berapa? Kalau dari Indonesia itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10. Ini yang advance tuh, yang advance, yang apa? Yang express ya. Ini lower, ini upper. Kalau yang normal, yang Gibran pakai di sini, ini udah N level. Apakah Gibran punya O level? Punya nggak tuh Gibran ini? O level. Ini permasalahan yang dipermasalahkan oleh Dr. Melan. Jadi ya, School Living Certificate yang dimiliki oleh Gibran itu tidak setara SMA. Karena masa ada kelas 10 itu SMA? Enggak ada kelas 10 SMA. Kalaupun di O level, ini pun bukan SMA. Ini apa? Kelas 11. Kelas 12-nya enggak ada begitu. Itu notionnya dari siapa? Dr. Melan. Nah, kemudian ya kita teruskan lagi ke tulisan beliau nih. Nah, School Living Certificate dari secondary school di Singapura adalah GCE O level certificate sebagaimana sudah kita singgung tadi. Kalaupun Gibran punya sertifikat GCE O level dari Orchid Park Secondary School, ini juga belum setara dengan ijazah SMA di Indonesia. Ini kalaupun ada, ini belum setara dengan, belum setara dengan ijazah yang ada di Indonesia. Untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi universitas, siswa di Singapura harus lanjut lagi ke junior college atau memperoleh sertifikat GCE level. Nah, harus di sini kalau mau kuliah itu. Mana tadi itu kalau ada? Kalau ada di sini. Nah, harus ini nih, junior college untuk ke university tuh, atau politeknik untuk ke university. Apakah itu ada? Nggak ada, makanya Gibran itu ke UTS begitu. Jadi ininya nggak ada. Itu notion valid juga dari Dr. Melan itu. Kemudian jadi fix Gibran tidak punya ijazah SMA keluar Singapura. Ini valid argumennya. Tinggal dibuktikan kalau memang Gibran ada nih GCE level, memang ada ini ada, sudah berarti argumennya Dr. Melan ini salah. Kalau ini terbukti ada nih. Kalau nggak ada berarti Dr. Melan benar di dalam klaimnya. Kemudian jadi Gibran cuma lulusan SMP nih. Nah, ini falsifikasinya. Kalau gitu gimana? Apakah Gibran itu lulusan SMP? Ini yang menohoknya. Nah, ini juga belum tentu. Tuh ini nih belum tentu. Tidak mengatakan tidak Dr. Melan itu. Mengatakan beliau ini belum tentu. Karena ada perbedaan standar. Apa karenanya? Alasannya ada perbedaan standar ijazah Indonesia dengan sertifikat GCE Singapura. Itu nanti kita akan bahas dalam video sendiri ya. Di Indonesia untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah, siswa harus lulus memenuhi nilai minimum untuk semua mata pelajaran. Sementara sertifikat GCE Singapura baik O level maupun E level tidak mempersyaratkan nilai minimum. Betul ini nanti malah ada yang boleh fail ya kalau tidak salah. Semua siswa bisa mendapatkan sertifikat O level maupun E level sekalipun nilai-nilainya jeblok. Betul itu ya. Tapi nggak semua, itu ada beberapa, 2 kalau tidak salah. 1 boleh D untuk diterima di UTS, tapi itu ya 1 boleh D, yang 1 itu boleh E, nggak boleh ada yang U ya, ungraded itu nggak boleh. Itu setahu saya. Kalau ada yang lebih tahu silakan tuliskan di komentar ya. Nggak jadi permasalahan. Ketika siswa akan lanjut ke level pendidikan berikutnya, maka nilai-nilai yang tertera di sertifikat O level maupun E level itulah yang akan menentukan apa siswa tersebut memenuhi atau masuk nilai minimum atau tidak. Nah, kemudian jadi kalaupun Gibran punya sertifikat GCE O level, mesti dilihat lagi nilai-nilai yang bersangkutan. Kalaupun ada nih, kalaupun Gibran punya, maka ya mesti dilihat lagi. Nah, apakah
itu dilakukan ya secara faktual oleh Ditjen atau tidak, itu yang jadi permasalahan. Maka sertifikat OLEVA tersebut tidak setara dengan ijazah SMP Indonesia yang mempersyaratkan nilai lulus untuk semua subjek. Tapi menurut KPU kan Gibran bersekolah SMP di SMPN 1 Solo. Nah, kalau misalkan ini memang valid, berarti Gibran itu sudah jelas lulusan SMP-nya jelas. Namanya kesana bermasalah begitu. Nah, oke, jangan gitu dong ya, SMP-nya kan jelas kata KPU begitu. Kira-kira counter argumen lagi dari pendukungnya Gibran itu. Bagaimana argumennya untuk mencanggah counter argumen dari Dr. Melan? Nah, ini mesti diselidiki juga apakah Gibran sekolah di SMPN 1 Solo sampai tamat hingga punya ijazah. Karena di website Pemkot Solo, Gibran mengklaim melanjutkan pendidikan SMP ke Singapura. Nih, ada di website ini, tinggal dilihat ya. Saya tidak sengaja tidak mencari begitu. Tolong yang ada tulis di kolom komentar biar saling mencari begitu ya. Biar saling mencari. Di website Pemkot Solo, Gibran mengklaim melanjutkan pendidikan SMP ke Singapura. Nah, jadi melanjutkan pendidikan. Jadi bukan menyelesaikan pendidikan SMP, tetapi melanjutkan pendidikan SMP. Dan Dr. Melan melihat ini valid perkataan Gibran ini sebagaimana dinukil di dalam website Pemkot Solo. Dengan perkataan apa? Ini konsisten dengan status Orchid Park Secondary School Singapura yang memang sekolah menengah kelas 7 sampai 10. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun di Indonesia. Nah, ini yang menjadi permasalahannya, yang dikatakan memfitnah padahal tidak. Ini falsifikasi. Jadi, kalau Gibran tidak punya ijazah SMA Keluaran High School di Australia, oke, tidak punya ijazah SMA Keluaran High School Australia, ini jelas nggak bakal bisa tuh. Ini nggak punya ini ya, tidak punya ijazah, nggak punya Australia. Karena kenapa? Karena UTS Insearch tidak mengeluarkan itu. Tidak punya International Baccalaureate Diploma. Ini juga kalau dilihat, ini kemungkinan besar ya 99% ini pun valid argumennya. Coba lihat sendiri, cuma ada kemungkinan salah 1%. Ya, ada kemungkinan salah kalau dalam penglihatan saya begitu ya. Kemudian tidak punya sertifikat GCE A level keluaran Singapura. Ini saya katakan 99% juga valid. Karena kalau punya, ngapain jauh-jauh ke UTS begitu. Kemudian tidak punya sertifikat GCO level keluaran Singapura. Nah, ini 55% valid. Saya rasa Gibran mungkin ada di sini. Jadi setingkat SMP nantinya itu kelas 11 begitu. Ini 55% lah ya, saya ikut argumennya Dr. Melan. Punya sertifikat GCO level keluaran. Nah, ini yang mungkin punya nih, saya melihatnya di sini. Ini 40 berapa punya sertifikat. Ya berarti 45% punya lah ya, 45% punya sertifikat. Tapi kalaupun punya begitu, ada permasalahan. Tapi nilai-nilai harus dilihat nilai-nilainya. Begitu. Nah, jeblok kurang 50%, dia nggak bakalan bisa setara SMP atau tidak punya ijazah lulusan SMP Solo. Nih, ini juga harus dilihat. Kalau saya sih melihat ini argumennya valid 25% ya. Saya tidak melihat itu gitu. Nah, apa? Maka fix kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Ini kalau semuanya benar. Kalau semuanya benar. Jika harus dilihat begitu. Itu dialektikanya. Ya, penulis. Jadi tidak benar kalau Dr. Melan itu 100% mengatakan bahwa Gibran itu lulusan SD. Tidak. Ini kalau-kalonya. Tinggal ini dibuktikan salah satunya, maka selesailah permasalahan ini begitu. Dan kalau Dian bisa mengeluarkan dengan gamblang ijazahnya, kenapa Gibran tidak? Itu akan sangat mudah sekali gitu ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.